Pada tanggal 29 April 2025, sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Pakistan yang menyebutkan bahwa kemungkinan pecahnya konflik militer dengan India berada pada tingkat yang sangat tinggi. Ia mengungkapkan bahwa militer Pakistan telah meningkatkan kehadiran secara drastis di sepanjang perbatasan, dan sejumlah unit strategis kini berada dalam kondisi siaga penuh. Di sisi lain, beberapa sumber dari India juga melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer di kawasan sensitif, khususnya di sepanjang Line of Control, LOC, garis demarkasi yang sudah lama menjadi titik rawan antara kedua negara. Namun, kali ini tensi yang menguat tidak sekedar berupa retorika politik yang saling mengancam. Mengingat baik India maupun Pakistan merupakan negara dengan kemampuan senjata nuklir dan memiliki sejarah permusuhan yang panjang sejak perpecahan tahun 1947, situasi ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi besar-besaran. Dalam ulasan kali ini, kita akan menelusuri krisis terbaru ini secara menyeluruh, mulai dari pemicu awal yang tragis, dinamika eskalasi yang sedang berlangsung, keterlibatan aktor-aktor internasional, hingga kemungkinan skenario yang bisa terbentuk dalam waktu dekat. Krisis ini bermula dari insiden mematikan yang terjadi pada 22 April 2025 di Palahalam, sebuah kota di wilayah Kashmir yang berada di bawah administrasi India. Kota yang biasanya dikenal sebagai destinasi wisata itu berubah menjadi lokasi tragedi, menyusul serangan teroris paling brutal terhadap warga sipil dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Serangan tersebut menewaskan 26 orang, mayoritas wisatawan Hindu, dan melukai 17 lainnya secara serius. Tak lama setelah peristiwa berdarah itu, kelompok militan yang menamakan dirinya The Resistance Front, TRF, mengklaim bertanggung jawab, menyebut serangan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kehadiran penduduk non-lokal di Kashmir. Beberapa korban yang selamat menyatakan bahwa para pelaku sempat menanyai para korban mengenai agama mereka sebelum menyerang, memperkuat dugaan bahwa motif sektarian menjadi pendorong utama tindakan kekerasan tersebut. Pemerintah India segera merespons dengan sikap keras. Tanpa menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, New Delhi langsung menuding Pakistan berada di balik tragedi itu, menuduh Islamabad mendanai dan menyediakan perlindungan bagi kelompok-kelompok militan yang aktif di wilayah Kashmir. Meskipun India belum menyampaikan bukti konkret ke komunitas internasional, langkah-langkah tegas sudah diambil. Pemerintah India menutup jalur perbatasan dengan Pakistan, mengusir sejumlah diplomat Pakistan, serta secara sepihak menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Air Indus 1960, perjanjian penting yang mengatur pembagian sumber daya air antara kedua negara dan sangat vital bagi sektor pertanian Pakistan. Menanggapi tuduhan tersebut, Pakistan langsung membantah semua keterlibatan. Menteri Luar Negeri Pakistan secara terbuka menantang India untuk menyampaikan bukti yang dimiliki jika memang ada. Ia juga menganggap keputusan India untuk menghentikan implementasi perjanjian air sebagai tindakan provokatif dan menyamakannya dengan deklarasi perang. Ketegangan pun meningkat tajam, menciptakan atmosfer konfrontasi yang jauh lebih intens dan mengkhawatirkan dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Sementara itu, di darat, pertempuran kecil telah meletus di sepanjang garis kendali selama 4 malam berturut-turut. Kedua belah pihak saling menuduh pihak yang melepaskan tembakan terlebih dahulu. Selain itu, mobilisasi militer skala besar telah dilaporkan, yang menunjukkan bahwa tidak hanya ada peningkatan retorika, tetapi juga ada risiko nyata akan terjadinya perang. Salah satu faktor yang membuat konfrontasi antara India dan Pakistan sangat berbahaya adalah karena kedua negara memiliki persenjataan nuklir yang besar dan telah berulang kali menyebutkan kemungkinan menggunakannya dalam pernyataan baru-baru ini. Menurut analis Michael Kogelman, skenario terburuk tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan tergantung pada skala serangan militer dari India. Sementara itu, New York Times melaporkan bahwa India tampaknya bersiap membangun alasan untuk tindakan militer alih-alih memilih pendekatan diplomatik. Hal ini telah meningkatkan kekhawatiran yang signifikan di dalam komunitas internasional, karena bahkan gerakan militer kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik yang lebih besar, mengingat permusuhan historis tidak pernah benar-benar terselesaikan. Sejak serangan teroris di Kashmir, tanda-tanda menunjukkan bahwa risiko eskalasi menjadi semakin nyata. Laporan dari Reuters mengonfirmasi bahwa selama 4 malam berturut-turut, baku tembak sporadis telah terjadi di sepanjang garis kendali antara India dan Pakistan. Pejabat India menyatakan bahwa mereka hanya menanggapi tembakan tak beralasan dari Pakistan. Pada saat yang sama,
militer India sedang melakukan operasi skala besar di wilayah Kashmir, menargetkan kelompok militan yang diduga terlibat dalam serangan tersebut. Situasi di perbatasan menjadi semakin tidak stabil karena kedua belah pihak memperkuat unit tempur mereka, membawa artileri dan kendaraan lapis baja tambahan lebih dekat ke garis depan. Sinyal mengkhawatirkan lainnya adalah pernyataan dari pemerintah Islamabad. Menteri Pertahanan Pakistan menyatakan bahwa negaranya telah membuat keputusan strategis yang diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut dan bahwa negara tersebut dalam keadaan siaga tinggi. Khususnya, Pakistan menegaskan bahwa mereka hanya akan menggunakan persenjataan nuklirnya apabila mereka melihat adanya ancaman langsung terhadap eksistensi negara tersebut. Meskipun peringatan ini berfungsi sebagai pencegah, penyebutan senjata nuklir di depan umum sekali lagi telah meningkatkan kekhawatiran global tentang skenario terburuk. Dalam konteks ini, dunia mengamati dengan seksama setiap gerakan kedua negara dengan ketegangan yang meningkat. Para ahli menyarankan bahwa dalam beberapa hari mendatang, poin utama yang perlu diperhatikan adalah apakah India akan melakukan serangan militer balasan. Jika demikian, skala dan intensitas serangan itu akan menentukan apakah krisis meningkat menjadi perang skala penuh atau dapat segera diatasi. Pada saat ini, bahkan kesalahan taktis atau tindakan yang tidak terkendali dapat menyulut api peperangan yang tidak akan dapat dipadamkan oleh siapapun tepat waktu. Untuk memahami mengapa peristiwa saat ini dapat meningkat menjadi perang skala penuh, penting untuk melihat kembali sejarah yang rumit antara India dan Pakistan. Sejak 1947, ketika Inggris mengakhiri kekuasaan kolonialnya di subbenua tersebut, kedua negara baru terbentuk. India dan Pakistan telah lama terjerat dalam perseteruan yang berpusat pada wilayah Kashmir, daerah pegunungan yang secara demografis mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara administratif dikendalikan oleh pemerintah India. Sengketa atas klaim wilayah ini telah menjadi pemicu utama dari setidaknya 3 perang besar antara kedua negara pada tahun 1947, 1965, dan terakhir pada 1999. Selama bertahun-tahun, Kashmir tetap menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus, di mana insiden kecil pun dapat berkembang menjadi konfrontasi bersenjata yang luas. Sampai hari ini, baik India maupun Pakistan tetap bersikukuh mengklaim keseluruhan wilayah Kashmir sebagai bagian sah dari kedaulatan mereka, meskipun dalam praktiknya masing-masing hanya menguasai sebagian area tersebut. Insiden teror berdarah pada 22 April 2025 menjadi titik balik yang memperburuk ketegangan dan membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Kejadian itu tidak hanya membangkitkan kembali permusuhan lama, tetapi juga melontarkan kedua negara ke dalam spiral eskalasi yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dalam hitungan hari, India bereaksi dengan langkah-langkah keras. Salah satunya adalah keputusan kontroversial untuk menghentikan implementasi Perjanjian Air Indus tahun 1960, perjanjian vital yang mengatur aliran air dari sungai-sungai besar yang mengalir dari India ke wilayah Pakistan. Langkah ini dipandang sebagai pukulan langsung terhadap sektor pertanian dan pasokan air Pakistan. Selain itu, India menutup seluruh perbatasan darat dengan Pakistan, mendeportasi sejumlah diplomat asal Pakistan, serta membatalkan visa masuk yang telah dikeluarkan untuk warga negara Pakistan. Langkah-langkah tersebut melampaui sekadar tekanan diplomatik. Mereka diarahkan langsung pada titik-titik rentan yang menopang ekonomi dan kestabilan sosial Pakistan. Islamabad tidak tinggal diam. Sebagai balasan, pemerintah Pakistan menyatakan bahwa keputusan India menangguhkan perjanjian air merupakan tindakan yang sangat provokatif dan menyamakannya dengan bentuk agresi terbuka. Pakistan kemudian segera menutup wilayah udaranya untuk seluruh penerbangan dari India, memperparah ketegangan yang sudah berada di ambang krisis besar. Kondisi ini telah memaksa kedua negara untuk mengerahkan lebih banyak pasukan ke wilayah-wilayah perbatasan, meningkatkan kesiapan sistem pertahanan mereka, dan bahkan menempatkan armada bersenjata nuklir pada tingkat kesiagaan lebih tinggi dari biasanya. Akibatnya, Asia Selatan kini berada dalam kondisi siaga tinggi seolah hanya menunggu percikan kecil untuk memicu konflik berskala penuh. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, tanggapan dari komunitas internasional sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Amerika Serikat, yang memiliki hubungan strategis dengan kedua negara, telah menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri.
Sambil mengutuk serangan teroris di Kashmir, Washington secara diplomatis menghindari menyalahkan Pakistan secara langsung, tampaknya untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Islamabad. China, yang merupakan kekuatan besar di kawasan dan sekutu erat Pakistan, juga mengambil pendekatan serupa. Beijing mendesak India dan Pakistan untuk mencari solusi damai melalui jalur dialog, sembari mengingatkan bahwa stabilitas regional harus menjadi prioritas utama. Menariknya, sampai titik ini, belum ada kekuatan besar dunia yang secara terbuka memihak salah satu pihak dalam konflik ini. Negara-negara utama tampaknya memiliki satu pandangan yang sama. Konfrontasi bersenjata antara dua kekuatan nuklir adalah skenario bencana yang harus dicegah dengan segala cara. Dalam konteks ketegangan yang terus meningkat, beberapa skenario masa depan mulai dipertimbangkan oleh para pengamat. Skenario terbaik, yang menjadi harapan masyarakat global, adalah tercapainya resolusi diplomatik yang mampu meredakan krisis. Hal ini bisa terwujud melalui komitmen gencatan senjata sementara, atau mungkin melalui perjanjian baru yang menyangkut keamanan di kawasan Kashmir. Beberapa lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan kesiapan untuk menjadi penengah jika diperlukan. Namun demikian, skenario terburuk masih menghantui. Jika India memutuskan untuk meluncurkan aksi militer sebagai bentuk pembalasan, hal ini dapat memicu perang terbuka yang tidak hanya akan melibatkan kekuatan konvensional, tetapi juga berpotensi mengarah pada penggunaan senjata nuklir. Walau kedua negara secara resmi menyatakan bahwa senjata pemusnah massal hanya akan digunakan dalam keadaan paling ekstrim, sejarah menunjukkan bahwa dalam situasi eskalasi tinggi, bahkan komitmen yang paling kokoh pun bisa runtuh dalam sekejap. Setiap keputusan yang diambil dalam situasi ini tidak hanya akan memengaruhi nasib dua negara bertetangga, melainkan juga bisa mengubah peta keamanan regional dan global. Di saat Asia Selatan berada di ambang krisis, kawasan Timur Tengah pun turut bergejolak. Amerika Serikat secara signifikan meningkatkan intensitas kampanye militernya terhadap kelompok Houthi di wilayah tersebut, mengindikasikan babak baru ketegangan strategis yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lebih dari 1 bulan terakhir, Washington melancarkan operasi udara besar-besaran yang menyasar posisi-posisi penting Houthi di Yaman. Tindakan diplomatik dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau PBB bisa menjadi barometer penting dalam mengukur arah perkembangan krisis. Saat ini, Asia Selatan bagaikan sumbu yang siap terbakar. Sebuah insiden kecil atau keputusan yang salah perhitungan saja bisa memicu perang besar. Harapan terbesar dunia kini terletak pada kendali diri, kehati-hatian, dan keberanian untuk memilih jalur damai sebelum semuanya terlambat.